Ayo membaca bersama dengan saya, Elon and AI at Tesla. Elon Musk has been the key driver of AI and autonomy at Tesla. He has always pushed us to achieve great things, even when such ideas were seemingly impossible at the time. Some example, back in 2014, Autopilot started on a ridiculously tiny computer that only had around 384 KB of memory, and puny compute didn't even have native floating point arithmetic. He asked the engineering team to implement lane keeping, lane changing, longitudinal control for vehicle curvature, etc. Many, even in the team, thought that the request was crazy. Nonetheless, he never gave up and pushed the team to achieve this very difficult goal in 2015. Beyond all odds, Tesla shipped the world's first autopilot system. The second closest such product only came to market many years later. Intinya di tahun 2014, Tesla itu hanya memiliki komputer kecil di dalam mobilnya, tapi Elon Musk mendorong untuk komputer tersebut mengerjakan pekerjaan autopilot. Walaupun untuk hal-hal yang sederhana kalau kita lihat dari standar sekarang, tapi cukup rumit ketika itu, cukup novelty-nya cukup tinggi ketika itu. Misalnya seperti lane keeping, lane changing, ya kan, dan seterusnya. Nah, ini kan tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh mobil yang memiliki autopilot. Misalnya seperti lane keeping, artinya ketika dia melewati sebuah jalan, maka dia bisa tetap di jalan tersebut, begitu, di jalur tersebut. Misalnya ada 3 jalur, maka dia bisa tetap di jalur 1 atau jalur 2 sebagainya. Lane changing, pindah jalur. Longitudinal control for vehicle, dan seterusnya lah. Nah, itu di tahun 2014. In 2016, Tesla started doing all of the computer vision required for autopilot in-house instead of depending on external vendors. Many people thought it was insane to bet the product on developing the vision system from scratch within a few months, which had taken other companies a decade or more. Yet we achieved this target within 11 months. This was a strategically important move that started the development of a strong AI team at Tesla. Nah, jadi di tahun 2014, ini tadi 2014 ya, ini di tahun 2016 itu Tesla mulai AI membangun atau membuat sebuah kemampuan komputer yang mampu memahami dunia nyata, dunia non digital, ya, dunia kita, ya. Jadi computer vision namanya kan, ya sama seperti misalnya CCTV kamera kita itu bisa melihat, misalnya ada tengah-tengah malam ada pencuri yang sedang jalan begitu, dia bisa langsung tahu ini ada sesuatu yang aneh begitu. Tapi itu hanya anomali begitu kan, sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Tetapi ini computer vision yang dibangun oleh Tesla itu dia mampu mengidentifikasi objek-objek yang ada, dan itu mereka lakukan semuanya in-house, tidak menggunakan outsourcing. Oke. Dan itu mereka lakukan di tahun 2016. Dan outsourcing ini adalah sesuatu yang hari ini dianggap sebagai sebuah langkah yang salah oleh orang-orang di Amerika. Kenapa? Karena ketika dilakukan outsourcing untuk industri-industri di Amerika, maka walaupun di satu sisi mereka untung, tapi di sisi lain mereka jadi kehilangan kemampuan untuk memproduksi barang-barang penting di dalam negeri. Jadi misalnya ketika COVID kemarin,
itu barang-barang penting tersebut tidak bisa mereka temukan. Mereka harus mengimpornya dari Cina. Nah, karena itulah kemudian sekarang Trump itu coba untuk mengurangi outsourcing tersebut, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan industri penting yang terkonek dengan militer. Lanjut. Not only did he push for strong AI software, but also for powerful AI hardware. Tesla, which others thought was just a car company, was making custom silicon to run neural network efficiently. This hardware, that was originally designed in 2017, came to production in February 2019 and remained extremely competitive with hardware coming out to date. For reference, this 5-year-old AI computer has roughly 8 times the AI inference compute as the state-of-the-art Apple M3 chip. It is still able to run the latest end-to-end neural network built on top of the latest AI technology. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah making custom silicon to run neural network efficiently. Jadi, apa itu neural network? Saya juga kurang paham, tapi sepertinya semacam komputer yang saling terhubung untuk saling menjadi referensi satu sama lain, sehingga dia bisa bekerja sama. Mungkin itu yang saya pahami. Kemudian nah, ini disampaikan bahwa komputer AI yang diciptakan oleh Tesla ini 8 kali lebih hebat daripada M3 chip. Nah, M3 chip ini ketika dia pertama kali diluncurkan oleh Apple, itu cukup mencengangkan banyak orang karena kekuatannya itu berkali-kali lipat daripada komputer yang biasanya. Ketika itu apakah misalnya seperti dari Intel ataupun yang lainnya. Dan kemudian mereka juga lebih hemat baterainya sampai berhari-hari. Jadi lebih kuat tapi lebih hemat baterainya. Nah, ini adalah M3 chip punya Apple, tapi kemudian menurut tulisan ini yang dikeluarkan oleh Elon Musk itu untuk AI komputer itu 8 kali lebih kuat daripada M3 chip. Lanjut. He was the one who bet on vision and AI to solve autonomy instead of relying on sensor crutches and high-definition maps. For anyone who has experienced the latest version of FSD, it might be obvious that it can see all the important things that drive the car based on pure vision. However, back into 2020 and earlier, it wasn't obvious to most. In fact, many experts in the field ridiculed Tesla and Elon for these choices. We have proved them wrong by shipping supervised FSD to millions of cars and shown that with good AI software, the car is able to handle the complexity of city driving, such as making turns, handling intersection, yielding to pedestrian, etc., just by seeing outside. In fact, we even removed the radars and ultrasonic to just really focus on the heart of the problem, which is AI. Today, it's almost paradoxical that Tesla have the least amount of raw sensors, yet have the most autonomous capability compared to any production car. Pulling off such a contrary bet was only possible because of his extreme conviction and deep understanding of this problem. Oke, jadi ini pembahasannya tentang apa? Ini adalah pembahasannya tentang pendekatan Tesla dalam membangun sebuah mobil yang bisa berjalan secara otomatis, ya, itu berbeda dengan mobil-mobil yang lain dalam mereka mencoba untuk membangun kemampuan ini di mobil-mobilnya. Jadi kalau Tesla itu dia hanya menggunakan kamera saja, ada sekitar 6 kamera di mobil Tesla itu, ya udah hanya dengan kamera saja. Jadi dia menganalisa video yang ditangkap oleh kameranya. Nah, sedangkan
mobil-mobil yang lain, perusahaan-perusahaan mobil yang lain, mereka menggunakan sensor, kemudian menggunakan high definition map. Kenapa itu menjadi masalah? Pertama, terlalu besar data yang perlu diinput, perlu diproses, dan perlu disimpan. Itu dia masalahnya, salah satu masalahnya. Sedangkan video dari kamera di Tesla itu dibandingkan sensor tadi itu jauh lebih kecil. Dan apa alasan Elon Musk di situ? Dia mengatakan bahwa manusia itu selama ratusan tahun itu menggunakan mobil, mengeksplor jalanan hanya dengan menggunakan matanya saja. Ya, kadang-kala sedikit butuh bantuan telinga, tapi kebanyakannya dengan mata. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh Elon Musk, bahwa jika manusia bisa memahami jalan dengan mata saja, tidak perlu harus menggunakan laser, maka dia tidak perlu juga menggunakan sensor laser dan sebagainya. Dan sekarang Tesla berhasil menjadi sebuah mobil dengan FSD, full self driving, yang cukup bagus, yang sangat bagus bahkan, tapi dengan data yang tidak, ya, dengan mekanisme pemrosesan data yang tidak terlalu rumit. He kickstarted the work on humanoid robots at Tesla in 2021, again before any ChatGPT or other obvious example of the rise of AI. Just like the vehicle autonomy, Optimus is also being developed to be competent, scalable, and cost-effective in order to widely serve the world. Nah, kemudian salah satu produk terakhir dari Tesla itu adalah humanoid robots yang bernama Optimus. Ini adalah sebuah robot yang menurut Elon Musk, Tesla itu sebenarnya adalah perusahaan robotik yang dia itu sedang menciptakan robot yang memiliki 4 buah ban, gitu kan? 4 buah ban itu mobil. Jadi dia bukan sebuah perusahaan mobil biasa. Dia adalah perusahaan robot yang sekarang ini sedang memproduksi mobil. Kenapa seperti itu? Karena ya desainnya itu memang mengedepankan sebuah mobil yang pintar, sebuah mobil yang bisa berjalan sendiri, ya kan? Nah, di tahun 2021 kemudian mereka mulai untuk membuat humanoid robot. Apa itu humanoid robot? Robot yang mirip seperti manusia. Kenapa dibuat mirip seperti manusia? Karena manusia menciptakan dunia di sekitarnya mirip dengan mirip dengan kebutuhan dirinya sendiri. Jadi misalnya mobil itu seukuran tangan kita, rumah seukuran badan kita, sendok seukuran tangan, dan seterusnya. Sehingga kita butuh humanoid robot yang mirip seperti manusia. Dan di sini juga jadi robotnya itu seperti manusia, mirip dengan setinggi manusia juga, tapi dengan sedikit kekurangan, yaitu ketika dia berlari tidak bisa lebih cepat daripada manusia. Kenapa? Itu bagian dari safety. Jika ketika nanti ada masalah, ya, dia tidak akan bisa mengejar manusia. Manusia bisa tinggal lari saja ketika ada masalah. Dan ada banyak sekali hal yang bisa kita bahas tentang humanoid robot ini. I could go on, but plainly Elon is critical for Tesla's success in AI. It is his combination of deep technical understanding, insane perseverance, and relentless hard work that have positioned Tesla to be a leader in real-world AI. Elon's technical intuition to make this important decision way before others see it is unmatched. If not for Elon's ambition, Tesla might have dwindled to become just another car company in the future. Fully autonomous cars and useful household robots will be commonplace, and the world will think that this was how it was always supposed to be until then. We need Elon Musk to push the frontier because he sees it already. Nah, jadi di sini sampaikan bahwa semua penjelasan di atas itu memperlihatkan bahwa Elon itu dia
bisa dia dengan karena dia kemampuan dia bisa melihat apa yang mungkin di masa depan, sehingga dia mulai bangun lebih cepat daripada orang lain.